Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin. Mudabbir khalaiki ajma'in. Ba'isir rusul salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. As-salis, hadis yang ketiga atau yang ke-293, mi'atain salasah wa tis'un, bab yang ke-36, babun nafaqati 'alal iyali, bab nafkah kepada keluarga, kitab Riyadhus Shalihin. Hadis nomor 3, bab yang ke-36, kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an ummi Salamata radhiyallahu anha, dan dari Ummu Salamah, semoga Allah meridai beliau, qalat, berkata Ummu Salamah, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, halli fi bani Abi Salamah ajrun an unfiqa alaihim, apakah saya memperoleh pahala dari anak-anaknya Abu Salamah apabila saya menafkahi mereka? Walastu bitarikatihim hakadza wala hakada, saya tidak bisa meninggalkan anak-anak ini, anak-anak Abu Salamah dengan Ummu Salamah ini, hakadza wala hakadza, begini dan begitu. Innama, sesungguhnya mereka, hum baniya, juga anak-anak saya. Faqala, maka Nabi menjawab atau bersabda, na'am, betul. Laki ajru, kamu memperoleh pahala, Anda memperoleh pahala, ma anfaqti alaihim, ya, atas apa yang Anda nafkahi, infakkan kepada mereka. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini yang ketiga dari Ummu Salamah, yang mana Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, apakah dapat pahala apabila menafkahi anak-anak Abu Salamah, yang tentu saja juga dengan kata lain anaknya Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah tidak bisa membiarkan anak-anaknya kesana kemari tidak menentu, dalam hal ini mencari rezeki, sedangkan mereka ini adalah anak-anaknya sendiri, anak-anaknya Ummu Salamah. Maka kata Nabi, betul, Anda akan peroleh pahala atas apa yang Anda infakkan kepada anak-anak Anda. Ya. Bitarikatihim hakadza wa hakadza. Apa maksud daripada meninggalkan anak-anak begini dan begitu? Ayatafaraquna fi talabil quti yaminan wa shimalan, atau membiarkan anak-anak ke sana kemari mencari rizki, ya, ke kanan ke kiri dalam kesusahan, gitu ya. Nah, jadi Ummu Salamah tidak tega membiarkan anak-anaknya. Afadal hadis, kita langsung ke faedah hadisnya. Bayanu husulis tsawabi lil ummi. Hadis ini menjelaskan tentang, ya, pahala yang diperoleh seorang ibu bil infaqi ala auladiha, manakala ibu ini menafkahi anak-anaknya.
Loh, kok ibu menafkahi anak-anaknya? Ini hadis ya berlaku kepada Ummu Salamah. Bagaimana sebetulnya? Dan ini tentu berlaku kepada situasi kondisi tertentu. Ummu Salamah namanya adalah Hindun binti Khuzaifah ya. Hindun binti Khuzaifah. Seorang yang punya keturunan baik, yang kemudian menikah dengan Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah Hindun ini menikah dengan Abu Salamah. Mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam, bahkan ya, mereka menjadi orang yang ikut hijrah pertama kali ke Habasyah atau Ethiopia. Ya. Nah, ketika hijrah ini, Ummu Salamah melahirkan anak-anaknya. Ketika hijrah sampai ke Habasyah atau Ethiopia, memperoleh perlindungan dari Najasyi, ya kan? Nah, keluarga bahagia ini, Ummu Salamah, ya, dengan suami tercinta, ya, Abu Salamah. Nah, ini ya, memperoleh karunia yang luar biasa, bahkan sampai Ummu Salamah melahirkan 4 anak. Ya, 4 anak. Lalu terdengar kabar bahwa Makkah sudah kondusif. Jadi ketika mereka dalam kondisi bahaya di Mekah, kemudian hijrah ke Habasyah. Ketika di Habasyah, mereka mendengar ada info bahwa Makkah sudah mulai kondusif, sudah mulai aman untuk kaum muslimin. Maka kembalilah mereka ke Mekah dengan penuh kerinduan. Ternyata di Mekah itu berita itu adalah kalau kata sekarang hoax ya. Jadi rupanya masih terjadi penyiksaan-penyiksaan yang ketika Ummu Salamah dengan suami tercinta pulang ke Makkah, mereka malah tidak memperoleh berita yang benar. Akhirnya ikut dengan Nabi hijrah ke Madinah. Hidup berbahagia di Madinah menjadi pengikut Nabi yang setia. Keduanya, Ummu Salamah maupun Abu Salamah menjadi mukmin, ya, mukminat yang taat. Terjadilah perang Badar, maka Abu Salamah mengikutinya. Terjadilah perang Uhud, maka Abu Salamah mengikutinya dan terluka. Dan pada akhirnya, ya, atas luka ini Abu Salamah kemudian meninggal dunia sakit. Ya, atas luka ini Abu Salamah kemudian meninggal dunia. Maka Ummu Salamah melepas dengan penuh rasa haru dan pilu, tapi kemudian memperoleh kebahagiaan karena dipersunting oleh Nabi. Makanya Ummu Salamah ini menjadi salah seorang Ummul Mukminin, ya, menjadi seorang Ummahatul Mukminin, ibunda kaum mukminin. Jadi sebetulnya maksudnya di sini adalah ketika Ummu Salamah yang kemudian ditinggal wafat oleh suami tercinta, artinya sebagai seorang janda, kemudian nikah dengan Nabi. Nah, ini kondisinya harus jelas, ya. Kondisinya harus kita pahami. Sehingga kemungkinan besar, ya, ada kemungkinan bahwa anak-anaknya yang berasal dari Abu Salamah ini tidak serumah lagi. Karena Ummu Salamah otomatis bersama Nabi, ya, di rumah Nabi. Belum tentu anak-anaknya. Makanya dalam kondisi ini ada seorang ibu yang kemudian ditinggal wafat oleh suami, ya, maka kemudian jatuhlah kemudian status menafkahi anak kepada sang ibu. Karena suami sudah meninggal dunia. Makanya ketika itu Ummu Salamah meminta ketegasan atau meyakinkan diri beliau dengan bertanya kepada Nabi, dapat enggak pahala? Kata Nabi, dapat. Ya, kata Nabi, dapat pahala dengan menafkahi. Jadi bukan dalam kondisi normal, karena dalam kondisi normal suami istri, anak-anak, maka yang wajib menafkahi adalah sang suami. Tapi ketika suami meninggal, siapa lagi? Ya, maka sang ibu. Wa in kanat tunfiqu alaihim, walaupun
menginfak ya, memberikan infak atau menafkahi mereka. Jadi Ummu Salamah menafkahi anak-anaknya beda syafaqati warahmah dengan alasan syafaqah, kasihan ya. Kasihan sama anak-anak nih. Anak-anaknya mungkin kesana kemari mencari rezeki entah jadi apa gitu kan, bekerja. Nah, Ummu Salamah tidak tega melihat seperti itu. Ya. Sedangkan yang namanya nafkah, menafkahi itu tidak boleh hanya karena faktor kasihan atau bukan berdasar faktor kasihan karena memang itu sebuah kewajiban. Maka suami tidak ada istilah aduh kasihan sama keluarga maka saya nafkahi, tidak ada. Karena itu sudah kewajiban. Ya. Karena itu sudah menjadi kewajiban. Nah, sedangkan ketika suami wafat, tinggallah istri, tinggallah seorang ibu. Maka seorang ibu ini, nah, kalau dalam kondisi Ummu Salamah merasa kasihan kepada anaknya, maka berinfak. Nah, ini tidak mengurangi sedikit pun pahala, ya. Tidak mengurangi sedikit pun pahala. Ya tentu saja, walaupun dalam kondisi normal juga tentu ada pahalanya ketika seorang ibu memberi ini dan itu kepada anak-anaknya. Nah, inilah sebuah ajaran Islam ya. Ini sebentuk ajaran Islam yang menunjukkan pada sisi basyariah kemanusiaan. Di mana ajaran Islam ini tidak kaku, ya, memandang sesuatu dengan tidak memiliki solusi. Ya, dalam kondisi yang dialami oleh Ummu Salamah sebagai seorang janda dari Abu Salamah tapi istri kepada Rasulullah SAW. Bagaimana anak-anaknya? Ya, bagaimana anak-anaknya? Ya tentu saja Rasulullah tentu saja menafkahi mereka, tapi Ummu Salamah sebagai ibu kandungnya juga tidak bisa diam-diam saja melihat anak-anaknya ya begini dan begitu, mencari nafkah dengan kesulitan, maka akhirnya berinisiatif menafkahi anak-anaknya ini. Dan oleh Rasulullah itu kemudian dibenarkan, bahkan dengan cara itu akan memperoleh pahala. Tidak ada dalam syariat Islam yang membenarkan menyia-nyiakan anak-anak, ya, membiarkan anak-anak. Ya. Bahkan syariat Islam ini betul-betul memberikan perhatian yang luar biasa kepada pembinaan, pembimbingan anak-anak. Ya. Dengan syariat Islam ini tentu anak-anak menjadi terjaga, bahkan kemudian memperoleh kebaikan dalam hidupnya. Nah, inilah gambaran tentang seorang ibu yang menafkahi anaknya. Ya, tentu saja dalam hal sang ibu ini sudah ditinggal mati, ditinggal wafat oleh suaminya. Maka hal itu, ya, nafkah tersebut tidak akan sia-sia. Ya. Nafkah itu akan membuahkan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.